Halo, hola hola. Selamat datang adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Kak Nila dalam channel Sekolah Dasar TV, yang tentunya akan senantiasa menemani adik-adik di rumah dalam belajar. Nah, hari ini Kak Nila akan mengajak adik-adik semua untuk belajar materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, tentunya adik-adik juga harus menyiapkan pensil dan bukunya ya, agar pembelajaran hari ini tidak sia-sia. Sebelum kita belajar, mari pahami dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya adik-adik. Materi pertama yaitu memahami panjang pendek nada pada lagu. Yang kedua, menjelaskan kosakata dalam teks pendek. Yang ketiga, menunjukkan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Nah, bagaimana adik-adik? Siapkah adik-adik untuk belajar? Tentunya siap ya. Nah, adik-adik, Kak Nila punya sebuah gambar ini untuk kalian. Pasti kalian mengenal siapa mereka. Ya, Benny dan Tiur. Mereka sedang bermain sesuatu. Sedang bermain apakah mereka? Benny dan Tiur sedang asik bermain perahu kertas. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riangnya. Nyanyian apa yang mereka nyanyikan? Ayo, bernyanyi. Lagu Berdayung diciptakan oleh Ate Mahmud. Nada dasarnya Do sama dengan F. Biramanya 3/4. Temponya menggunakan tempo sedang. Apakah adik-adik di rumah bisa bernyanyi dengan kakak? Mari bernyanyi. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, apakah adik-adik semua di rumah bisa menirukan lagu yang sudah kakak nyanyikan? Pasti bisa ya. Oke adik-adik semua, setelah adik-adik menyanyikan lagu yang tadi kalian nyanyikan bersama Kak Nila, sekarang Kak Nila punya beberapa pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Yang pertama, apa isi lagu yang kamu nyanyikan? Bagaimana? Sudah menjawabnya? Baiklah, mari kita bahas bersama. Lagu Berdayung menceritakan tentang perahuku yang terus melaju ke tempat yang aku tuju, walaupun angin datang dan bertiup kencang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu menyanyikannya? Apakah sudah terjawab? Ya, tentunya sudah ya. Cara menyanyikannya adalah dengan memperhatikan notasi angka serta nilai ketukannya. Sekarang Kak Nana memiliki sebuah bacaan. Ayo membaca. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan disebut nada.
Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya disebut ketukan. Nah, adik-adik di rumah bisa membedakan ya yang disebut nada dan juga ketukan. Sebelum kita belajar mengenai ketukan, perhatikan cara membaca notasi angka berikut ini. Angka 1 dibaca do. Angka 2 dibaca re. Angka 3 dibaca mi. Angka 4 dibaca fa. Angka 5 dibaca sol. Angka 6 dibaca la. Angka 7 dibaca si. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Nada dua ketuk memiliki ciri satu buah titik di belakangnya. Nada si memiliki satu buah titik di belakangnya. Jadi, nada si diperpanjang sebanyak satu ketuk. Sehingga jumlah ketukan pada nada si menjadi 2 ketuk. Nada la juga memiliki satu buah titik di belakang. Jadi, nada la diperpanjang sebanyak 1 ketuk, sehingga jumlah ketukan pada nada la menjadi 2 ketuk. Sedangkan nada 1 ketuk memiliki ciri yang berbanding terbalik dengan nada 2 ketuk, yaitu tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Pada teks berikut terdapat nada sol, la, sol, mi yang keempat-empatnya tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Sehingga nada-nada tersebut merupakan nada 1 ketuk. Sekarang adik-adik di rumah bantu Kak Nila ya memberi tanda lingkaran penuh untuk nada 2 ketuk dan beri tanda separuh lingkaran untuk nada 1 ketuk. Bagaimana? Apakah sudah? Mari kita beri tanda bersama-sama. Bagus sekali adik-adik. Tepat. Nada mi memiliki titik di belakangnya. Jadi, nada mi termasuk nada 2 ketuk. Sehingga, nada mi ini kita tandai dengan lingkaran penuh. Kita ambil contoh untuk nada do. Nada do ini tidak memiliki titik ataupun garis di atasnya ya adik-adik. Sehingga nada do termasuk dalam nada 1 ketuk. Jadi nada do ini diberi tanda setengah lingkaran. Sudah paham ya adik-adik semua? Wah, Kak Nila punya sebuah bacaan untuk adik-adik semua. Tentunya adik-adik pasti suka membaca, bukan? Judul dari teks ini adalah Bermain Perahu Kertas. Benny sangat suka bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun loh.
Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Jawablah pertanyaan berikut. Bacalah kembali teks bacaan bermain perahu kertas. Jika adik-adik di rumah memiliki teks yang serupa, silahkan untuk dibuka dan dibaca guna menjawab pertanyaan dari Kak Nila. Oke? Pertanyaan pertama. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Sudah ketemu jawabannya? Ya. Benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas adalah kertas, baskom atau ember, dan juga air. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Sudah? Baiklah, kita jawab bersama ya. Cara memainkan perahu tersebut adalah dengan mengapungkan perahu kertas di dalam baskom berisi air. Nah, adik-adik, coba adik-adik amati benda di sekitarnya. Apakah warna dan bentuknya semua sama? Tentu tidak ya. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda rupanya. Ada yang berbentuk persegi, lingkaran, persegi panjang, kubus, balok, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya kalau untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar adik-adik, pasti tidak merasa kesulitan kan? Ini adalah contoh benda bentuk persegi. Ayo tebak, benda berbentuk persegi apa saja? Contohnya ada meja adik-adik. Meja ini berbentuk persegi. Ada disket, ada papan catur, dan juga ubin lantai rumah. Tentunya di sekitar adik-adik pasti banyak sekali benda yang memiliki bentuk serupa. Adik-adik minta bantuan orang tua ya untuk mencari benda-benda yang berbentuk persegi. Setelah itu silahkan dicatat di dalam buku catatan kalian. Selanjutnya ada contoh benda yang bentuknya lingkaran. Apa saja sih contoh benda yang berbentuk lingkaran? Tepat sekali adik-adik. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah roda sepeda. Tentunya lagi hits ya, roda sepeda. Lalu ada gelang, cincin, dan hula hoop. Di sekitar adik-adik juga pasti banyak yang berbentuk lingkaran dari benda-benda yang ada di rumah. Contohnya paling dekat dengan adik-adik semua. Ada jam dinding adik-adik. Silahkan adik-adik minta bantuan orang tua untuk mencari benda-benda dengan bentuk lingkaran. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud loh. Lalu, apa sajakah wujud benda itu? Nah, ada 3 wujud benda. Apa saja ya? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat, cair, dan gas. Kayu merupakan contoh benda padat. Air merupakan contoh benda cair. Tentunya di sekitar rumah adik-adik semua banyak sekali benda cair yang bisa kalian temukan. Misalnya ada kecap,
sirup, madu, dan lain sebagainya. Kemudian, gas dalam balon. Bukan balonnya ya adik-adik, melainkan gas yang ada di dalam balon. Gas yang ada di dalam balon termasuk ke dalam benda gas. Bukan hanya gas di dalam balon, tetapi asap kendaraan bermotor, asap pabrik, itu juga merupakan benda gas. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian, Ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Perahu Benny ditambah perahu Tiur ditambah perahu Ayah. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, adik-adik, penjumlahan berulang ini dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Bagaimana cara menulisnya? 3 dikali 2 sama dengan 6. Kok bisa ya? Bagaimana caranya, Kak? Caranya begini adik-adik. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hitung ada berapa jumlah kelompok perahu. Ada 3 kelompok perahu di sini, yaitu perahu Benny, perahu Tiur, dan perahu Ayah. Kemudian kita tuliskan ketiga kelompok ini ke dalam kalimat matematika, yaitu kita tulis angka 3. Lalu, pada setiap kelompok ada berapa buah perahu? Mari kita hitung bersama. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, setiap kelompok perahu terdapat 2 perahu. Maka di sini dikalikan 2 sama dengan 6. Karena 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Contoh soal. Ada 2 kelompok buah apel. Setiap kelompok ada 4 apel di dalamnya. Berapa jumlah semua buah apel jika digabungkan? 4 apel ditambah 4 apel sama dengan 8. Ketika dituliskan ke dalam bentuk perkalian, kita lihat berapa kelompok apel yang ada di sini. Ya, betul. Ada 2 kelompok buah apel. Maka kita tuliskan 2. Selanjutnya, kita kalikan setiap kelompok berapa buah apel di dalamnya. Setiap kelompok ada 4 apel di dalamnya. Maka kita kalikan dengan angka 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi dapat dikatakan
bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Contoh soal berikutnya. Dua kelompok bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, apakah adik-adik di rumah bisa membantu Kak Nila untuk menjawab pertanyaan tersebut? Baiklah, kita jawab bersama-sama ya. Kalimat perkaliannya adalah: karena dalam permainan ini terdiri dari 2 kelompok, maka kita tulis terlebih dahulu jumlah kelompok tersebut, yaitu 2. Kemudian kita hitung setiap kelompok ada berapa anak di dalamnya. Ya, betul. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Maka dari itu kita kalikan 5. Betul sekali adik-adik di rumah. Selanjutnya kita jawab untuk pertanyaan yang B. Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. 2 dikali 5 artinya angka 5 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bagaimana adik-adik di rumah? Apakah adik-adik di rumah sudah paham penjelasan dari Kak Nila? Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan materi tentang tema 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video pembelajaran berikutnya ya adik-adik. Jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment.